Oke teman-teman, di video ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara saya menyelesaikan hutang 17 miliar tanpa modal. Namun di video ini saya bukan ingin menjelaskan apa yang saya lakukan hari per hari, hari ketemu hari selama 4 tahun masalah saya berlangsung. Mungkin Anda sudah pernah lihat beritanya ya di media maupun di Instagram saya. Nah, jadi di video ini saya ingin menjelaskan bagaimana saya menyikapi masalah tersebut. Nah, sebetulnya kenapa saya ingin membahas sikap apa yang harus kita miliki untuk menghadapi masalah ini, karena esensinya itu dulu. Anda harus memiliki sikapnya dulu. Ketika sikapnya sudah, Anda harus paham harus ngapain, baru Anda bisa berpikir jernih dan bisa menyelesaikannya. Kadang-kadang orang melakukan pelunasan hutang atau menghadapi lilitan hutang biasanya hanya satu step atau dua step yang dia lalui. Padahal sebetulnya menurut saya dari kajian saya di sini dan pengalaman saya ada 4 step yang sangat penting untuk Anda harus laluin semuanya itu. Oke? 4 step ini sangat penting karena jangan sampai Anda cuma menjalankan satu step atau dua step. Karena menurut saya banyak orang yang akhirnya stres dan akhirnya bisa sampai ke penjara atau bunuh diri karena mereka hanya melakukan satu step atau dua step. Oke? Di sini step pertama yang saya akan terangkan adalah Anda harus cooling down dulu. Ketika masalah itu datang kepada Anda harus berpikir jernih. Dan saya tahu itu sulit. Saya yakin Anda mungkin, terang aja ngomong gampang. Saya kena masalah berat, Anda nggak ngerti masalah saya, misalkan seperti itu ya. Nah, tolong disadari dulu bahwa setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda sesuai dari kapasitasnya juga. Nah, anggaplah masalah pertama ini adalah Anda harus cooling down. Cooling down itu seperti apa? Cooling down itu Anda harus hari itu atau di jam itu Anda harus nenangin diri dulu. Anda harus akui bahwa Anda sekarang kena musibah yang sangat besar. Anda tertimpa lilitan utang yang sangat besar sehingga Anda tidak bisa membayar dengan apapun yang Anda punya. Anda udah jualin semua, Anda udah jualin aset semua, Anda nggak punya apa-apa lagi untuk bisa bayar. Oke, Anda tinggal punya diri Anda aja. Dan Anda pasti bingung gimana caranya. Nah, tapi Anda sekarang harus accept dulu. Accept adalah Anda harus menerima. Anda harus menerima bahwa Anda lagi ada di posisi itu. Posisi Anda sekarang adalah posisi yang kena musibah besar. Oke. Tapi selalu ada pepatah bilang you're broke but you're not poor. Ingat, jadi Anda bangkrut tapi Anda tidak miskin secara mental. Oke? Karena saya pelajari banyak orang kaya, mereka memiliki mental yang tidak broke. Istilahnya mental tidak miskin. Jadi miskinnya uang itu adalah keadaan, bukan kenyataannya. Ya, jadi secara prinsip Anda tidak miskin secara mental, batin maupun pikiran. Anda tidak miskin. Anda hanya miskin secara Anda hanya broke saja, lagi tidak memiliki duit. Anda harus akui itu dulu. Oke. Setelah Anda mengakui keadaan Anda lagi terpuruk, the next thing you do adalah Anda harus meditate yourself. Satu hari itu Anda, mudah-mudahan Anda masih punya satu hari untuk atau even 1 jam untuk meditate yourself. Nenangin diri dulu. Nenangin diri dengan cara Anda bisa istirahat, tidur siang, Anda bisa refleksi, Anda bisa bersih-bersih, Anda bisa Anda bisa ke rumah orang tua Anda dulu untuk untuk menenangkan diri Anda lah. Anda seperti terlahir kembali lagi posisinya. Anda harus seperti itu dulu. Oke? Setelah Anda sudah lakukan itu, ya, jadi Anda meditate itu bisa dengan banyak cara, ya. Mungkin tidak bisa saya buka semua di video ini. Misalkan kalau saya waktu itu saya dengerin musik yang kayak healing music, jadi musik yang benar-benar cuman ngepet doang tapi ada suara orang ngomong yang nenangin kita, ngasih motivasi pelan-pelan sambil mengantar kita tidur. Nah, saya sih waktu itu dengerin yang seperti itu, ya. Setelah Anda mendengarkan itu, step berikutnya Anda sudah istirahat, udah take a shower maybe, udah semua itu, next yang Anda lakukan, Anda harus beribadah dulu. Beribadah itu penting, ya. Jadi setelah Anda sudah tenang secara physically, nah sekarang secara rohaninya juga Anda harus tenang. Jadi jasmaninya dulu dibenerin, baru rohani, ya. Anda langsung beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mungkin kalau yang muslim, kalau seperti saya sholat, saya berdoa, saya minta petunjuk, saya minta diampuni kesalahan saya segala macam, dan saya minta tolong diberi jalan yang terang gitu loh. Tolong diberi ketenangan, tolong yang menagih-menagih saya ini diberi
diberi ilham untuk bisa lebih tone down, tidak neken Anda seperti mungkin Anda lagi ditekan sekarang atau gimana. Ya, Anda benar-benar beribadah, minta tolong, minta petunjuk, minta maaf juga sama Tuhan. Oke. Setelah step 1 Anda lakukan, ya, jadi step 1 ingat ya, cooling down and pray. You have to pray, you have to cool down. 2 itu adalah step 1. Oke. Nah, setelah step 1 Anda lakukan, phase berikutnya adalah step 2 ya. Step 2 ini adalah sangat penting. Kebanyakan orang mengabaikan step 2. Ya, kebanyakan orang mengalami hutang, mereka malah tarsok-tarsok, menghindar atau kabur. Lebih parahnya lagi sampai keluar negeri, lebih parahnya lagi sampai operasi muka maybe ya, untuk supaya tidak teridentifikasi. Jadi step 2 ini kalau saya dalam keadaan hutang kelilit 17 miliar itu, yang saya lakukan adalah saya harus hubungi apapun itu yang menagih Anda, entah itu nasabah atau investor, rekan, mitra, apapun yang benar-benar lagi menyecer Anda, siapapun maksud saya, ya. Anda harus menghubungi mereka duluan. Menghubungi mereka duluan. Bukan Anda yang nunggu untuk dihubungi, tapi Anda yang menghubungi mereka duluan. Oke? Nah, ada lagi masalah nih sekarang. Anda akan bilang, gila, saya diancam nanti. Dia lagi saya udah marah-marah. Saya mau diancam, mau dibunuh, wah, itu paling kasar ya. Tapi anggaplah saya mau apain, saya mau digebukin, saya mau apa. Damn, itu pasti mereka akan dengan segala upaya, saya tahu Anda pasti akan terimajinasi hal-hal yang itulah kenapa Anda menghindar gitu, ya kan? Nah, tapi teman-teman, tetap menurut saya Anda harus, saya ngomong juga berat ya, artinya ini ngomong bukannya gampang gitu aja, enggak, berat banget. Anda harus samperin mereka duluan ya. Samperin itu bukan nge-text, bukan. Anda telepon untuk bikin janji ketemu. Anda telepon untuk bikin janji ketemu, bukan untuk nanti deh apa, enggak. Anda harus bikin janji ketemu. Oke. Setelah Anda bikin janji ketemu, ya, Anda harus yang samperin dimanapun dia berada. Anda yang harus punya mental pemberani untuk samperin mereka. Semarah apapun mereka, sengancem-ngancemnya apapun mereka ke Anda tetap harus samperin mereka duluan. Anda harus yang buka jalan, Anda harus yang menjadi pemberani untuk bisa membuka diri bahwa Anda itu siap untuk menerima segala amarah, segala ancaman, segala macam-macamnya itu, ya. Dan saya tahu ini pasti berat, nggak gampang. Saya ngomong, saya juga udah ngalamin, artinya berat sekali buat saya. Dalam hal case saya berhutang ke belasan orang, dan belasan orang itu adalah orang-orang terdekat saya, teman-teman. Ya, belasan orang ini adalah orang-orang terdekat saya. Ada yang temannya ayah saya, ada yang sepupu saya, ada yang sahabat saya, banyak yang sahabat saya, dan ada juga yang ya berkedudukan penting di negara lah pokoknya. Saya nggak bisa sebut apa itu, tapi intinya pada saat itu mungkin musuh saya nggak kelihatan di media. Artinya orang yang lagi neken saya itu nggak kelihatan, tapi sebetulnya ada belasan orang. Dan belasan orang ini punya kapabilitas untuk bisa merusak nama saya dengan sangat gampang. Karena saya mungkin berprofesi sebagai pemain piano, dan mungkin orang tua saya juga sudah cukup punya nama. Ya, saya juga mungkin sudah punya nama juga. Artinya nyari saya atau ngancurin nama saya akan gampang sekali. Tinggal lapor aja ke media, selesai. Ya kan? Sekalinya saya masuk kasus di infotainment, misalkan, nama saya hancur, saya nggak dipercaya di mana-mana, selesai, case close.
Bayangin saya ditekan sama belasan orang seperti itu. Betapa saya bingung gimana caranya gitu. Nah, tapi teman-teman, tetap poin 2, Anda harus samperin. Oke? Mungkin Anda bisa anggap saya ini nggak mungkin lah bisa seperti nggak, itu Anda harus samperin. Oke? Saya kasih tahu kenapa Anda harus samperin duluan. Ketika Anda mendatangi nasabah Anda, rekan Anda, investor Anda, atau mitra dan sebagainya itu, seenggaknya ada satu poin plus di diri Anda yang akan dinilai itu plus oleh lawan main Anda. Kenapa? Karena Anda menunjukkan sikap, menunjukkan etik bahwa Anda ingin bertanggung jawab. Anda menunjukkan etik bahwa Anda akan datang dengan gesture bertanggung jawab. Oke? Jadi Anda menang plus 1 gesture. Lawan main Anda akan merasa Anda memiliki gesture, Anda gentleman untuk bisa datang menghampiri orang yang sedang marah. Ayah saya banyak berkata dulu di dalam dunia bisnis maupun politik, ketika Anda dapat masalah besar, atau ketika ada orang jahat, marah, dan sebagainya ke Anda, kalau Anda yang samperin duluan, itu Anda adalah ksatria. Anda memiliki jiwa satria di situ. Anda poin plus di situ. Anda memiliki jiwa satria, tentunya Anda akan mendapat, at least ada chance, kemungkinan Anda mendapat iba, dan ada sentimental value yang dimana, oke, berarti ini orang mau nyelesain dari si lawan main Anda. Ingat, Anda berjiwa satria jika poin 2 ini Anda lakukan. Tentunya mental Anda harus kuat. Harus kuat banget. Karena segala resiko bisa terjadi memang. Bisa. Entah Anda diludahi, Anda ditampar, digampar, digebukin, ditoyor, dimaki-maki depan umum. Itu semua bisa terjadi. Siapa bilang nggak bisa terjadi? Bisa. Tapi Anda harus laluin. Anda nggak boleh pergi. Kalau Anda kabur, Anda menjauh, lebih parah. Saya kasih tahu, lebih parah. Efeknya lebih parah. Yang tadinya mungkin orang ini hanya marah, bisa jadi pengen gampar. Yang tadinya pengen gampar, tadinya mungkin jadi bisa pengen nonjok dan gebukin rame-rame. Yang tadi pengen gebukin rame-rame, mungkin bisa pengen biadab mungkin. Atau nggak laporin polisi. Itu adalah framing next stepnya kalau Anda nggak datang. Anda makin mengulur, bisa sampai ke sana. Dan saya tidak ingin Anda masuk ke resiko yang paling terakhir, sampai jadi barbar atau Anda dilaporkan ke polisi. Oke? Karena saya yakin Anda yang nonton video ini, saya yakin Anda orang baik. Semoga Anda ya kena masalah ini bukan karena Anda niat jahat, memang karena Anda memang lagi berbuat salah. Oke? Nah, poin ketiga. Ketika Anda bertemu dengan lawan main Anda, si penagih hutang ya, entah mitra, entah apapun ya, partner, investor, maupun rekan, nasabah, apapun namanya, tergantung case Anda masing-masing. Ketika Anda bertemu, ya, Anda tidak boleh bertemu dengan keadaan cuman ketemu aja terus pasrah. Oke, kalau Anda ketemu pasrah, Anda datang, ya udah terserah lu mau apain gua, misalkan gitu ya. Itu juga salah. Itu lebih parah. Itu benar-benar bisa jadi di situ Anda digebukin, ditonjok dia. Chance-nya jadi, paham ya? Jadi Anda tidak boleh datang dalam keadaan tidak punya konsep. Saya ulangi lagi, Anda tidak boleh datang bertemu ketika Anda tidak memiliki konsep. Anda harus bertemu, dan Anda bertemu dalam keadaan punya konsep. Konsep apa? Konsep bagaimana cara Anda melunaskan hutang. Oke? Konsep bagaimana cara Anda melunaskan hutang adalah visi, misi, gagasan. Jadi pada saat Anda sebelum ketemu, Anda sudah harus punya rencana. Ingat rencana ya, saya nggak bilang Anda harus punya duit. Anda harus punya rencana.
Rencana yang Anda harus sangat yakini. Anda harus yakin dulu sama rencana Anda. Dan make sure ada beberapa rencana. Nggak cuma satu. Oke? Karena Anda sekarang you're really at stake. Artinya Anda sangat lagi dipertaruhkan. Probability Anda mengembalikan tuh ibarat nggak ada. Anda nggak punya uang, Anda nggak punya apapun. Nah, jadi ketika Anda datang, Anda harus punya visi, Anda harus punya misi, Anda harus punya gagasan. Nah, apa? Nah, Anda harus, sebelum ketemu dia, Anda harus pikir dulu di rumah. Kira-kira apa bisnis yang bisa dapat uang besar dalam waktu sesingkat-singkatnya misalkan. Anda akan dilatih, dipacu. Sesuai kapasitas dan sesuai pengalaman Anda. Di situ ujian dan diskresi Anda ternilai. Nah, artinya Anda pasti bakat dalam bidang sesuatu. Setiap orang punya gift, menurut saya. Dan semua orang punya gift juga untuk kerja keras. Dan kerja melampaui batasan yang biasanya. Karena orang kepepet, biasanya kerjanya lebih gila. Oke? Nah, paham ini adalah bahwa ketika Anda bertemu, kalau saya pada saat itu, ketika saya ketemu nasabah-nasabah atau mitra-mitra saya, katakanlah itu, saya jelaskan, saya akan mengembalikan uang Anda dengan cara begini. Itu harus Anda keluarkan dari mulut Anda. Anda harus punya konsep bahwa Anda akan melunaskan dengan cara A. Kalau A gagal, saya akan lakukan cara B. B gagal, saya akan lakukan dengan cara C. C gagal, saya akan lakukan dengan cara D. Oke? Kalau saya datang dengan presentasi. Saya datang dengan PowerPoint, saya bikin gagasan, saya mau bikin ini. Kalau ini gagal, ini. Saya kasih lihat dia bahwa you can still trust me. Ada harapan dari saya yang Anda bisa pegang. Saya nggak akan kabur. Nah, penting Bapak Ibu, teman-teman. Anda harus mengucapkan ini. Anda harus mengucapkan ini. Ya. Jadi, sebelum Anda cerita itu, Anda harus mengucapkan, izinkan saya melunaskan hutang saya terhadap Anda. Izinkan saya menyelesaikan masalah saya ini ke Anda. Mohon sekali saya diberi waktu, saya diberi ketenangan agar saya bisa melunaskan hutang saya ke Anda. Saya bisa saja Anda penjarakan atau tempuh jalur hukum, tapi jika itu Anda lakukan, saya ada kemungkinan setelah saya dipenjara pun saya tidak punya uang dan nama saya akan jelek sehingga saya tidak bisa melunaskan hutang saya lagi. Semakin sulit chance-nya karena nama saya sudah makin jelek di mana-mana pastinya. Jadi saya mohon izinkan saya melunaskan hutang saya. Ya. Tolong saya diberi waktu, diberi ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan semuanya untuk saya bisa melunaskan dengan visi misi gagasan yang tadi saya paparkan ke Anda. A, B, C, D tadi. Kalau Anda cermat, pada saat Anda ngomong, itu kenapa saya sampai presentasi dengan PowerPoint, sampai dengan Excel segala macam. Saya jelaskan, yang saya akan lakukan ini A, B, C, D, E, dan gak cuma itu. Ketika A ini jangka waktunya apa, bisnisnya apa, ya. Ini kajiannya balik modalnya berapa lama, untungnya berapa lama, dan gimana returnnya apa segala macam. Saya jelasin. Saya seolah saya itu membangun kerjasama dengan orang baru, memaparkan visi bahwa ada pekerjaan bagus yang kalau lu nggak ambil, lu rugi. Padahal posisi saya udah jatuh, udah ngutang ke dia, tapi saya bikin keadaan bahwa lu akan rugi kalau lu nggak kasih gua kesempatan. Paham maksud saya? Anda harus yakinkan dia bahwa Anda, visi Anda, misi Anda, gagasan Anda itu melampaui jumlah utang Anda terhadap dia.
Anda harus yakinkan itu. Tentu saja tidak mudah. Pasti dia akan bilang, gue butuhnya hari ini, gue mau tahu gini. Ingat, kalau dia sampai begitu, balik lagi ke dalil awal tadi, dalil yang sebelumnya. Izinkan saya mohon sekali, izinkan saya melunaskan hutang saya ke Anda. Saya kalau mau dipenjara, silahkan. Tapi saya tidak bisa melunaskan hutang ini, dan itu sayang. Saya terlalu sayang terhadap Anda, saya terlalu care sama Anda. Saya ingin mengembalikannya. Dan saya bisa, saya yakin saya bisa. Saya punya keyakinan visi misi ini akan hebat jika saya diberi waktu untuk serius menjalankan semua gagasan yang saya ada ini. Anda harus ngucapin itu. Anda harus bikin seolah Anda itu orang yang bisa kasih dia semuanya dari visi misinya Anda. Teman-teman, setelah 3 step itu comes stage 4, step 4. Step 4 ini adalah kerja. And then you have to work like there's no tomorrow. Anda harus kerja seolah Anda tuh mati besok. Anda harus kerja seolah Anda tuh ditodong pistol setiap detik. Anda harus kerja seolah kalau Anda harus kerja seolah ya Anda udah gak punya apa-apa. Anda harus kerja seolah Anda cuma sendirian di dunia ini. Dan Anda harus lepas jubah Anda ini siapa. Anda harus lepas. Katakan Anda seorang pengusaha sukses, seorang pemilik showroom, seorang pemilik distro, seorang pengusaha restoran, hotel. Lupain. Anda seorang artis. Lupain aja. Mental Anda harus seperti itu. Seolah Anda ini dilahirkan kembali, tapi ada pistol yang siap nembak Anda setiap saat. Anda miliki mental itu. Saya yakin. Karena Anda kerja keras ya, gila-gilaan. Siang malam, pagi siang malam, subuh. Anda mikir terus mikir. Dan Anda kerja. Saya yakin. Tuhan tidak. Tuhan bisa melihat. Tuhan bisa merasa. Tuhan Maha Besar. Segala jalan yang tadinya Anda pikir itu nggak ada buat hidup Anda, segala keajaiban, segala miracle itu akan terbuka buat Anda. Pelan-pelan terbuka. Seiring waktu berjalan, pasti akan terus Anda dirongrong, itu pasti. Dalam hal saya, case saya, mitra saya saat itu ada belasan orang. Mungkin 5 diantaranya saya bisa tenangkan, tapi 6 diantaranya masih mengganggu saya terus, meneror saya terus. Tapi saya tenangin mereka terus. Saya tenangin. Sambil saya kerja gila-gilaan. Dan you know what? Masalah saya selesai. Detik ini. Dan itu 4 tahun yang saya tutupi dari Anda semua. Pasti Anda juga ada beberapa dari Anda, mungkin tidak semua, tapi ada beberapa dari Anda yang, Kevin kemana ya sekarang? Udah gak pernah kelihatan di TV. Di Instagram dia juga gak terlalu aktif. Di YouTube juga bukan YouTuber, bukan selebgram, bukan artis juga, sekarang jarang muncul. Ya, saya lagi melakukan suatu pekerjaan yang saya fokuskan, gila-gilaan, berdarah-darah, mati-matian, sampai akhirnya saya benar-benar melepas jubah saya tuh
pernah di panggung yang mungkin panggung dunia musik itu yang penuh dengan segala glamornya dan lain-lain itu. Saya mungkin terlihat menghilang di mata publik selama 4 tahun itu. Seperti ada dan tiada lah, kayak nggak ada karya baru. Ya kalaupun ada, bukan yang saya promoin, bukan yang lagi itu cuman formalitas. Saya cuman maintain aja biar nggak hilang amat, tapi sebenarnya saya work under pressure banget saat itu. Teman-teman, intinya video ini it's not about me, it's about you. Saya ingin Anda setelah nonton video ini, Anda bisa lepas dari jeratan hutang dengan memiliki mental dan prinsip dan lakukan step yang tadi saya paparkan. Saya tidak ingin Anda stres, apalagi sampai bunuh diri karena masalah hutang. Karena saya juga yakin sebetulnya banyak orang tuh punya masalah hutang. Hampir semua pasti punya. Jadi Anda harus strong. Anda pasti bisa. Yang keempat ini, poin ini adalah Anda harus kerja gila-gilaan, menjalankan visi misi gagasan yang tadi Anda buat untuk klien Anda, nasabah Anda, atau mitra Anda tadi. Saya ingin Anda setelah nonton video ini mudah-mudahan bisa menjalani atau melewati masalah Anda dengan kepala dingin. Tentu saja saya tidak ingin Anda mengalami apa yang saya alami. Jujur, semua yang saya alami itu adalah salah saya sendiri sebetulnya. Saya terlalu ambisi untuk cepat kaya mungkin di duniawi ini. Harusnya step by stepnya lebih benar. Tapi saya terlalu ambisi, saya ambil segala resiko, dan akhirnya saya jatuh ke jurang yang sangat dalam lah untuk saya. Tapi alhamdulillah saya bisa bangkit. Selain karena yang saya post di Instagram, karena Vici Melani, karena orang tua saya, di MS Memes, adik saya Tristan, banyak mitra-mitra yang lain. Tapi saya juga menjalankan 4 step tadi. Jadi 4 step ini saya mohon dengan sangat teman-teman bisa masukkan ke hati, dan semoga bisa dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan pokok permasalahan teman-teman. Anda harus selalu optimis, ya. Anda harus rela diludahin, rela digampar, rela ditonjok semua. Yang penting visi Anda adalah melunaskan hutang Anda. Dan ingat, you're not poor, you're just broke. Salam sukses buat Anda semua. Semoga kita bisa saling semakin dekat. Semoga dengan video ini saya jadi semakin dekat dengan Anda, dan kita jadi lebih kenal terhadap masing-masingnya. Sukses buat Anda. See you.